Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Prantsa News. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang akan digunakan pada konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022 mendatang. Salah satunya adalah Mangrove Conservation Forest di Denpasar, Bali. Dalam tinjauannya di kawasan hutan dan persemaian mangrove, Presiden Jokowi mengatakan lokasi ini akan ditunjukkan kepada 20 kepala negara G20 sebagai wujud komitmen kuat Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Selain hutan konservasi mangrove, kepala negara rencananya akan meninjau sejumlah fasilitas lainnya seperti infrastruktur jalan, pedestrian, jembatan, dan sejumlah lokasi di kawasan Nusa Dua. Lalu pada malam ini, Presiden direncanakan akan meninjau Garuda Wisnu Bencana Cultural Park yang terletak di Uluwatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kalau kita bicara sejarahnya, dimulai dari 92, inisiasi Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak ingin presidensi Indonesia di G20 hanya sebatas seremonial belaka. Presiden ingin mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi nyata agar masyarakat dunia benar-benar merasakan dampak positif dari kerjasama G20. Presiden Joko Widodo menegaskan presidensi G20 adalah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. Menurut Presiden, kepercayaan ini merupakan kesempatan untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia dan membangun tata kelola dunia yang lebih baik. Menurut Presiden, Indonesia akan fokus mengerjakan 3 hal, yakni penanganan kesehatan inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Lebih jauh, presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Indonesia akan bekerja keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan global. Saya ingin presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerjasama ini. DPR menyambut positif presidensi Indonesia di G20. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menyatakan setidaknya ada 2 hal yang bisa dicapai Indonesia sebagai presidensi G20. Pertama, terwujudnya kesetaraan di antara 20 negara, khususnya dalam hal hukum imigrasi. Selain itu, Indonesia bisa menginisiasi dibentuknya kebijakan lalu lintas modal yang inklusif untuk semua negara, guna menjalankan program pemulihan ekonomi akibat pandemi. Yaitu kesetaraan. Kita harus bisa memperjuangkan kesetaraan di antara anggota-anggota G20. Kalau kita memang adalah 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, lalu mengapa masih ada disparitas yang besar di antara atau disparitas yang besar dalam hubungan antar negara ini? Kesetaraan menjadi kata kunci, tidak hanya slogan recover stronger, recover together ini, mesti ada pengejawantahannya yang real. G20 atau Group of 20 beranggotakan 20 negara yang menguasai sebagian besar perdagangan dan ekonomi dunia. KTT G20 diselenggarakan setiap tahun di negara yang memegang presidensi. Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang mendapat kesempatan untuk menjadi presidensi G20. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
Seberapa besarkah dampak presidensi G20 bagi Indonesia? Di mata dunia telah bergabung dari luar studio Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dan peneliti CSIS Dandi Raffi Trandi. Selamat malam Pak Mahendra dan Pak Dandi. Selamat malam, Satya. Baik, semuanya sudah bergabung ya. Saya akan ke Pak Wamen dulu. Bapak, seberapa besar sebetulnya dampak presidensi G20 bagi Indonesia, terutama dalam meneguhkan posisi dan juga peran kita di mata dunia? Kita berharap posisi yang kita dapat perankan itu memang betul-betul strategis. Karena kondisi global saat ini memang anomali. Di satu sisi menghadapi krisis global, tentu kesehatan dan berdampak kepada ekonomi dan juga potensial kepada sosial dan politik, sehingga membutuhkan kebersamaan, kepemimpinan yang jelas. Tapi dalam realitanya justru isu kepemimpinan global termasuk collective leadership sama sekali hampir dikatakan absen, sehingga justru mempersulit penyelesaian dan mitigasi kepada isu-isu disebabkan pandemi itu. Belum lagi ada isu lain terkait dengan isu pembangunan, isu perubahan iklim, dan juga isu pemerataan, keadilan yang memang merupakan isu jangka panjang. Jadi ada suatu anomali antara kebutuhan mengatasi krisis bersama dengan global leadership yang hampir bisa dikatakan vakum ataupun missing in action. Oke, kalau begitu Pak Mahendra, nanti peran seperti apa yang akan diambil Indonesia terutama untuk menguatkan agenda global leadership tadi, Pak? Pertama, memang postur dan prinsip Indonesia yang tidak memihak dalam pertikaian geopolitik dunia yang makin tajam. Dan semua negara tahu akan memiliki posisi yang sentral untuk menjembatani berbagai perbedaan, kepentingan, dan terlalu banyak politisasi dari semua isu. Masalah vaksin dipolitisasi, masalah obat dipolitisasi di tingkat dunia, sehingga malah makin menyulitkan penyelesaian persoalan itu. Demikian juga di bidang ekonomi. Dibuat keinginan untuk suatu global value chain yang lebih mendukung kepada blok kiri atau blok kanan, padahal yang dibutuhkan dunia ini adalah suatu value chain yang menyeluruh. Nah, Indonesia yang memiliki politik luar negeri bebas aktif dan yang menarik juga tentunya adalah kemampuan Bapak Presiden untuk menjembatani karena memiliki hubungan yang baik, praktis dengan seluruh pemimpin dunia akan menjadi sentral dan dipercaya untuk melakukan presidensi ini. Oke, baik. Kemudian Pak Dendi, Indonesia terpilih sebagai ketua presidensi G20 tahun depan. Seberapa besar Anda melihat dampak ekonomi dan juga politik dari presidensi G20 ini bagi Indonesia? Baik, terima kasih banyak Mbak Zulfi atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya ada kebanggaan gitu ya untuk bagi warga negara bahwa Indonesia ini menjadi semacam leader dari G20 ini, terutama untuk tahun 2022. Mungkin yang pertama, G20 ini tahun depan itu merupakan tahun yang sangat strategis. Itu karena memang tema yang kita angkat adalah terkait dengan pemulihan. Jadi pemulihan ini tidak hanya dalam sisi ekonomi, tapi juga dalam sisi kesehatan, dalam sisi perdagangan, dalam sisi pembangunan. Jadi pemulihan ini merupakan yang kita bisa lihat sebagai pemulihan yang komprehensif. Ya. Jadi ini merupakan salah satu kontribusi, bisa dibilang salah satu kontribusi terbesar Indonesia. Ya, untuk di tahun depan ini, untuk tadi seperti Pak Hendra jelaskan bagaimana caranya kita bisa merevive atau melahirkan kembali kerjasama yang mungkin kita bisa tahu dari beberapa tahun yang lalu itu sepertinya mulai pudar gitu ya, untuk terkait dengan akibat dari pandemi ini. Bisa kita lihat misalnya
ada tren terkait dengan vaksin nasionalisme, gitu ya. Ada juga beberapa vaccination rate di negara-negara yang underdeveloped atau kurang berkembang, gitu ya, masih sangat rendah. Sementara kita tahu sendiri di negara-negara maju vaksinasinya juga sekarang sudah sangat tinggi, gitu ya. Jadi hal ini kalau tidak bisa di-solve oleh G20, ini akan bisa mengancam pemulihan yang berkelanjutan ke depannya. Jadi tidak ada negara yang bisa pulih secara utuh kalau tidak bersama-sama dengan negara yang lain. Mungkin itu yang pertama, yang paling strategis menurut saya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak Dendi dan juga Pak Mahendra, terutama kita akan bahas soal bagaimana Indonesia ini kan menjadi negara berkembang pertama yang berhasil memegang presidensi G20. Bagaimana sebetulnya proses diplomasi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sehingga bisa dipilih sebagai presidensi G20 dan terutama nantinya juga fokus-fokus apa saja yang akan diprioritaskan Indonesia sebagai presidensi G20 ini. Kita akan bahas nanti pemirsa, Prime Time News akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ada Pak Mahendra Siregar dan juga peneliti CSIS Dandi Farafi Trandi. Saya akan kembali ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, Indonesia tadi negara berkembang, saya sebutkan sebagai negara berkembang pertama yang berhasil memegang presidensi G20. Bagaimana sebetulnya proses diplomasi yang dibangun pemerintah Indonesia sehingga akhirnya kita dipilih sebagai presidensi G20? Sebenarnya tidak persis negara berkembang pertama, ya, karena mungkin kriterianya adalah lower middle income country pertama. Karena Meksiko pernah menjadi presidensi, juga Tiongkok, walaupun mungkin diskusi sendiri apakah Tiongkok masih negara berkembang atau tidak. Tapi yang penting adalah kita dipercaya oleh seluruh negara tadi itu untuk menjadi presidensi. Nah, bagi kita ini merupakan suatu kepercayaan yang luar biasa karena untuk di kawasan ASEAN dan juga di kawasan Asia sedikit sekali yang akan bisa menjadi ketua itu. Dan saya rasa ini sangat tepat timingnya ya, karena bukan saja masa depan dari pertumbuhan pembangunan dunia itu berada di kawasan kita, tapi Indonesia juga menjadi salah satu pemeran yang penting di sini. Apalagi juga kalau dilihat kondisi dalam negeri kita saat ini, kondisi pandemi relatif dapat lebih dimitigasi dengan baik, walaupun belum selesai. Juga pemulihan ekonomi, walaupun masih harus kita tingkatkan untuk mengatasi kemiskinan dan ciptaan lapangan kerja, tetapi sudah jauh lebih baik dan bahkan lebih baik dari rata-rata seluruh negara lainnya di kawasan. Ini yang harus kita sampaikan mengenai peran penting dan posisi yang pantas bagi Indonesia menjadi presidensi. Oke, Pak, dalam kesempatan presidensi G20 ini kan Indonesia akan fokus pada 3 hal setidaknya, yaitu inklusivitas penanganan kesehatan, kemudian transformasi digital, dan satu lagi adalah transisi menuju sustainable energy. Mengapa 3 fokus ini yang kita pilih, Pak? Ini betul-betul ciri kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi ya, yang tidak retorikal dan tidak seremonial, mau yang konkret dan mau yang jelas hasilnya. Jadi di dalam G20 itu sekarang ini terus terang banyak sekali proliferasi isu yang dibahas dan bahkan terlalu banyak untuk organisasi seperti G20 yang tidak memiliki sekretariat tetap. Nah, tetapi Bapak Jokowi menyampaikan pesan, kita tidak usah mencoba membahas semuanya, tapi tidak ada hasil konkret. Mari kita tentukan top 3 gitu ya, dan ini 3 yang ditentukan. Dan memang 3 ini tentu tidak menyelesaikan seluruh masalah dunia. Tapi kalau bisa betul-betul dihasilkan konkret pada pertemuan G20 presidensi kita, dapat memberikan kontribusi yang luar biasa. Baik untuk pandemi saat ini, maupun ke depan, baik untuk pemulihan ekonomi, baik untuk isu pemerataan, dan juga tentunya bagi pembangunan berkelanjutan. Jadi ini kombinasi antara prioritas isu dan Pak Jokowi's leadership style, gitu lah, kalau boleh dikatakan.
Oke, berbicara soal pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, Pak Dendi, Ketua dari Finance Track G20 atau G20, menyatakan bahwa penyelenggaraan G20 diharapkan bisa menghasilkan setidaknya 533 juta US dollar atau setara dengan 7,59 triliun dalam PDB kita. Menurut Anda, potensi ekonomi apa saja sebetulnya yang bisa langsung kita rasakan manfaatnya, terutama bagi pelaku ekonomi nasional dengan adanya KTT G20 di Indonesia ini? Baik, menurut saya mungkin pastinya kita sangat senang sekali dan harus kita bisa manfaatkan gitu ya semaksimal mungkin, apalagi kita tahu bahwa di forum G20 ini banyak sekali pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung gitu ya. Kalau tidak salah ada lebih dari 150 pertemuan yang juga akan dilaksanakan di banyak kota gitu ya. Jadi mungkin hal ini yang harus dimaksimalkan oleh masyarakat gitu ya. Kita juga harus tahu bahwa di situ pemerintah daerah harus berperan, masyarakat lokal juga harus berperan, misalnya institusi pendidikan juga harus berperan, ya, untuk bisa menggerakkan. Kita coba melihat channel dari bagaimana G20 ini bisa menggerakkan ekonomi lokal dan daerah. Dan juga pastinya sektor-sektor seperti pariwisata, gitu ya, akomodasi, restoran, MICE gitu ya, meetings, incentives, conference and exhibitions, itu efek penggandanya dalam perekonomian khususnya di daerah itu sangat besar. Jadi saya sangat menyarankan sekali gitu ya untuk pemerintah baik pusat maupun daerah itu bekerja sama dengan masyarakat daerah untuk bisa memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di G20 ini biar bisa berdampak langsung. Tapi mungkin juga yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana potensi bukan dampak ekonomi gitu ya, tapi juga dampak strategis yang harus kita lihat secara lebih jauh gitu ya. Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi walaupun negara berkembang, tadi salah satu emerging economies, kita bisa menjadi leader bagi negara G20 ini untuk bisa men-set agenda-agenda global dan juga bisa meningkatkan kerjasama global gitu ya di 3 topik yang kita angkat bersama, yaitu tadi adalah bagaimana kita memulihkan global health, transformasi digital, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan transisi energi yang berkelanjutan. Baik, oke. Terakhir Pak Dendi dan juga Pak Mahendra, kita akan bahas soal bagaimana G20 yang merupakan kekuatan utama dunia, tapi di dalamnya sendiri masih ada persoalan misalnya perang dagang, perang regulasi, tarif dan sebagainya. Nantinya bagaimana peran Indonesia dalam mengurai masalah-masalah tersebut, kita akan bahas di segmen terakhir pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir dari Prime Time News. Saya akan kembali ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, jadi bagaimana peran Indonesia nanti untuk mengatasi berbagai masalah yang ada selama ini, misalnya persoalan perang dagang, perang regulasi, dan tarif? Kalau melihat hal itu, yang paling baik bagi kita lagi-lagi adalah track record kita, kredibilitas kita, reputasi kita yang baik dalam mengatasi ataupun berperan dalam seluruh masalah global selama ini. Jadi dengan bekal itu kita akan memberikan suatu guidance bagaimana leading by example. Yang lagi-lagi adalah ciri dari kepemimpinan Pak Jokowi yang tidak rhetorical, tidak seremonial, tapi langsung melakukan dan kita berikan contoh. Tadi juga kita lihat cuplikan mengenai mangrove, mengenai restorasi di sana, dan kita kasih lihat semua itu adalah bukti nyata dan example yang konkret, ya, bukan di atas kertas dan rhetorical. Begitu caranya. Oke, leading by example. Dan terakhir untuk Pak Mahendra, mungkin nanti seperti apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia untuk memastikan penyelenggaraan G20 di Indonesia bisa berjalan dengan lancar, Pak, terutama di tengah potensi melonjaknya kasus COVID-19? Kita memang harus terus memantau dan merespon menyikapi kondisi pandemi ini. Tetapi di lain pihak, jangan juga kita menjadi panik, menjadi gamang, karena akan menyampaikan pesan bahwa kita tidak tahu pasti mengenai bagaimana prosesnya kepemimpinan kita, karena itu juga memberikan sinyal yang salah. Kita lakukan langkah-langkah yang ada berbasis dari
pendekatan perhitungan ilmiah dan melakukan protokol kesehatan yang baik. Dan saya yakin kita punya reputasi di dalam negeri kita sendiri yang kita perlihatkan ke internasional, bahwa walaupun belum selesai tentu, tapi things are under control. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahendra, dan selanjutnya terakhir untuk Pak Dendi, Presidensi Indonesia akan membawa visi inklusivitas dan juga kesetaraan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Apa hambatan yang harus diselesaikan oleh G20 untuk mewujudkan misi tersebut? Terima kasih. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang inklusivitas ini merupakan salah satu prioritas yang juga dijabarkan oleh Presidensi Indonesia. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah Indonesia sebagai wakil dari developing countries juga harus bisa tidak hanya di antara negara G20, tapi juga bisa menjadi suara bagi negara-negara yang masih miskin dan juga terbelakang, gitu ya. Jadi mungkin ini Indonesia harus menempatkan diri sebagai wakil dari negara-negara yang memang belum memiliki kesetaraan, khususnya dalam kancah perekonomian global. Jadi kalau misalnya Indonesia itu memang berkomitmen untuk menjadi lead atau melit dalam example, gitu ya, sebagai contoh, Indonesia akan mengedepankan multilateralisme, ya, bagaimana kita bisa duduk bersama mendiskusikan masalah-masalah yang memang membutuhkan kerjasama, collective actions, dan juga semangat-semangat kebersamaan yang selama ini memang sudah kita coba turunkan, gitu ya, melalui slogan kita, dan itu merupakan menurut saya adalah awal yang bagus, dan mudah-mudahan bisa kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Terima kasih Pak Dendi, terima kasih Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pak Mahendra Siregar dan juga peneliti CSIS Bapak Dendi Raffi Terandi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News hari ini.